siang semuanya. Ada yang kaget ya, mohon maaf ya. Selamat siang semuanya, halo, apa kabar? Baik, terima kasih banyak. Wah, selamat siang, selamat datang semuanya di Gramedia Grand Indonesia dalam rangka acara launching buku Best Leaders with the Right Mindset. Boleh kita berikan tepuk tangan semua teman-teman? Wah, ini kalau dilihat banyak familiar faces ya. Ada Mas Erwin dan keluarga, ada juga Mbak Ajeng, selamat datang. Teman-teman dari Talking mana suaranya ya, yang pakai baju putih-putih? Oh, rame loh. Rekan-rekan media juga sudah hadir, ada Mas Adi, Mas Nafi dari Gramedia, kemudian juga ada Mbak Peti. Selamat siang Mbak Peti. Mau duduk di depan? Di situ aja. Baik, terima kasih banyak. Semuanya sudah meluangkan waktu. Senang sekali saya Natali Indri hari ini bisa menemani teman-teman semua dalam sesi acara hari ini. Nah, yang spesial tentang buku ini teman-teman sudah bisa lihat di rak-rak buku yang sudah kita berikan di area Gramedia Grand Indonesia. Buku ini ditulis oleh Mas Erwin Parengkuan yang juga selaku founder dan juga CEO dari Talking. Nah, yang membuat acara hari ini sangat spesial adalah juga bahwa Talking ikut merayakan ulang tahunnya yang ke-19 tahun. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini supporternya banyak banget ya kan. Nanti ada selebrasi kecil-kecilan juga, jadi pokoknya sama kita terus ya sampai akhir acara ya. Ada cemilan-cemilan lucu lah gitu ya. Oke, nah jadi kalau ada yang sudah kepoin Instagramnya Talking itu mengangkat satu tema yaitu Am I One of Them? Ini keren sekali karena merupakan pertanyaan reflektif ya teman-teman. Untuk kita semua gitu ya, untuk menyadari bahwa ada banyak sekali nilai, perilaku dan juga sikap yang semakin ke belakang ini semakin tidak mencerminkan kearifan lokal budaya kita. Setuju atau tidak? Karena banyak loh contohnya baik di dunia profesional maupun di dunia kehidupan kita sehari-hari, baik dunia nyata maupun dunia maya, seringkali kita dengar berita-berita atau kasus-kasus ya tentang perilaku manusia yang semakin tidak beretika, kemudian juga merugikan bahkan membahayakan orang lain. Nah, makanya untuk itu Talking mengajak kita untuk sama-sama berefleksi, mengingatkan kembali supaya kembali pada 3 aspek utama yang mutlak harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Yang pertama adalah value, yang kedua adalah attitude, dan yang kedua adalah be apa teman-teman? Behavior, betul sekali. Ketiga aspek ini mempunyai peranan yang sangat penting ya supaya kita bisa membangun kehidupan bermasyarakat yang positif, kemudian juga bisa membangun relasi dengan siapapun dengan lebih beradab dan juga beretika. Apalagi ini teman-teman media juga pasti akan menangkap bahwa sebentar lagi 3 bulanan lagi lah ya kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Jadi kita juga pengen dong punya pemimpin yang tegas, kemudian juga berwibawa, memegang nilai-nilai yang teguh ya dan juga humanis. Tidak hanya ditunjukkan kepada golongan tertentu, tapi tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, makanya nih kalau kita kaitkan dengan buku, ini bukunya jadi recommended banget untuk dibaca karena memang akan mengupas step by stepnya supaya kita bisa menjadi our best self. Nanti di sana juga teman-teman bisa melihat ada banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan yang memotivasi dan juga menginspirasi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi silakan dibaca, bukunya juga enak dibaca walaupun topiknya agak berat tapi Mas Erwin berhasil menulisnya dengan sangat ringan. Jadi enak gitu bacanya. Baik, sebelum nanti kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang buku ini, saya boleh persilakan terlebih dahulu perwakilan dari Gramedia. Ada Mas Adiaksa Ekatama selaku Publishing dan Education Director dari Gramedia Publishers untuk memberikan sambutan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Adi. Selamat siang Mas Adi, apa kabar? Selamat bergabung dengan kita. Silakan, silakan. Ya, selamat siang Mas Erwin, Bapak, Ibu semua. Ini satu kebetulan yang spesial. Ini pertama kalinya saya kasih sambutan jadi bagian dari penerbit bukunya Mas Erwin. Kebetulan saya juga produksi film dan film pertama saya waktu itu juga pertama kali dimainin sama anaknya Mas Erwin. Jadi ini satu kebetulan yang spesial ya Mas. Ya, saya menjadi bagian dari penerbit ini dapat satu keuntungan, saya udah sempat baca bukunya lebih dahulu gitu. Jadi ini menurut saya satu buku yang relevan. Nggak hanya untuk para pimpinan organisasi atau perusahaan, tapi juga untuk kita semua yang masih merintis dan bahkan yang baru mau masuk ke dunia profesional
Karena bahkan sebelum kita bisa memimpin banyak orang, itu kita sudah jadi pemimpin sebenarnya bagi diri kita sendiri. Mindset apa yang kita mau tanamkan buat diri kita dari awal, lalu pembelajaran apa yang kita mau ambil supaya kita bisa terus bergerak dari zona nyaman ke growth zone yang akhirnya kita bisa mencapai best self kita gitu. Ada banyak exercise juga di buku ini yang membuat kita bisa semakin mengenali diri kita lebih baik lagi, karena bagaimanapun saat kita ingin menjadi satu pemimpin yang baik, kita harus bisa mengenali diri kita dengan baik gitu ya, dan bisa terus berefleksi, karena mau sehebat apapun pemimpin pasti ada hal-hal yang bisa terus diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Dan juga yang sangat relevan dari buku ini, karena buku ini membahas bagaimana menjadi pemimpin di era sekarang ini, yang mana kita banyak bekerja dan juga berinteraksi dengan teman-teman dari generasi milenial dan juga generasi Z gitu. Saya sendiri dari generasi milenial pun masih terus belajar untuk terus memahami pola pikir dan kebiasaan dari teman-teman saya yang lain gitu. Generasi ini generasi yang kritis, generasi yang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi juga untuk harus ada purpose-nya dari apa yang mereka kerjakan. Generasi yang menuntut transparansi atas segala hal, dan juga lingkungan kerja yang egaliter gitu. Semua ada di buku ini dibahas bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang relevan di era sekarang ini. Jadi selamat sekali lagi buat Mas Erwin. Semoga hubungannya Mas Erwin dengan Gramedia, ini bukunya Mas Erwin di GPU yang 10 ya. Jadi semoga hubungannya Mas Erwin dengan GPU kedepannya akan selalu you're okay, I'm okay. Jadi ya. Terima kasih banyak, sukses terus gue. Terima kasih Mas Adi, mohon untuk tetap di tempat. You're okay, I'm okay itu ada di dalam buku ya. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa langsung dibaca sendiri ya. Tapi dalam melakukan komunikasi itu harus gitu ya Mas Adi ya. I'm okay, you're okay gitu ya. Oke baik, untuk sesi berikutnya kita akan langsung saja melakukan simbolisasi penyerahan buku. Untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mas Erwin Parengkuan, kita persilakan untuk maju ke depan. Dan perwakilan dari Gramedia Pustaka Utama, Mas Adi akan memberikan secara simbolik. Teman-teman media boleh mengabadikan momen ini dan juga teman-teman dari Talking serta keluarga mungkin. Iya, dan dengan diserahkannya simbolisasi buku Best Leaders with the Right Mindset oleh Erwin Parengkuan, buku ini telah resmi bisa didapatkan di toko-toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Dan kami persilakan atau kami mengundang teman-teman untuk dapat membaca dan menjadi bagian dari perjalanan untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Oke, tepuk tangan sekali lagi ya teman-teman ya. Adalah buku yang ke-11, wow cukup produktif ya ternyata Mas Erwin Parengkuan ya. Selamat sekali lagi atas penerbitan buku terbarunya. Mas Adi, thank you so much untuk tetap ada di sini. Mas Erwin boleh langsung silakan duduk. Dan berikutnya saya ingin juga mengundang narasumber kita hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Ajeng Rabiando. Sebelah sana kalian, ijo-ijo hari ini segar sekali. Book Lounge. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, jadi silakan yang mau ada pertanyaan juga kami persilakan kepada Mas Erwin atau Mbak Ajeng. Sebetulnya teman-teman, hari ini masih ada satu orang narasumber lagi. Namanya adalah Dr. Riza Arif Putranto. Sebagai salah satu narasumber yang ada dalam penulisan buku ini. Beliau ini selaku molecular biologist, namun hari ini beliau tidak jadi hadir karena memang sedang berduka dan memang ada kepentingan yang cukup mendesak ya sehingga tidak bisa hadir. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol langsung. Saya sudah punya banyak pertanyaan, mungkin teman-teman juga punya. Saya boleh mulai dulu tadi dengan kaitannya ini loh Mas Erwin dan Mbak Ajeng tentang ulang tahun Talking. Terima kasih sudah mengingatkan kita semua dengan campaign tadi. Tapi mungkin juga boleh disinggung kenapa sih kenapa kok kita harus mengembalikan lagi value, attitude dan juga behavior. Silakan Mas Erwin, Mbak Ajeng. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Senang banget bisa ketemu siang hari ini. Ini masih siang kan ya? Masih. Oh, ya. Karena kalau orang bikin greeting selamat siang menjelang sore, itu balasnya jadi bingung mau siang mau sore gitu. Jadi senang banget di momen hari ini kita bisa ketemu dan saya juga nggak nyangka bahwa Talking sudah masuk ke tahun ke-19. Dan di sini ada anak-anak Talking juga, Mbak Ajeng sebagai salah satu fasilitator, juga ada Mbak Lia Halim juga salah satu fasilitator. Talking berjalan dengan sebuah inisiatif untuk berbagi, untuk spirit berbagi. Dan kalau kita ngomongin soal komunikasi, karena
Saya melewati karir melalui dunia entertainment selama 34 tahun dari akhir tahun 80-an dan melalui proses dan tahun 2024 Talking mulai berdiri. Makin kesini dengan adanya digitalize, social media activities and everything, we realize and we facing so many challenges throughout our sessions di mana orang-orang tuh behaviornya makin hari makin kacau, makin berantakan, makin gak sabaran. They tend to easily get pissed when something not right, and then they're not speak properly. They are not also having a strong mentality karena memang mungkin instant. Everything is so instant. Kita juga nggak bisa nyalahin dunia kita yang baru. Dan akhirnya kami melihat di sosmed di mana-mana semua orang gitu ya. Maksudnya nggak cuma pertemanan yang ada di circle sosial media, tapi even politician too, and all the leaders as well. Jadi dari situ kami menginisiasikan di internal, kami berdiskusi, ini udah saat yang paling tepat untuk kembali back to the root, untuk mengingatkan bahwa negara kita adalah negara dengan Pancasila yang sangat kuat dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi ya itu udah mulai bergeser, semakin hilang. Jadi about belief, attitude and behavior itu yang kemudian kami angkat karena kami melihat ini bisa jadi salah satu landasan paling kuat untuk menjadi a good reminder for us. Kira-kira gitu. Thank you Mas Erwin. Mbak Ajeng mau menambahkan silakan. Boleh pinjam? Terima kasih kesempatannya Indri. Jadi kalau kita bicara tentang attitude, kemudian behavior, sebetulnya attitude itu adalah bagaimana cara pandang kita ataupun preferensi kita terhadap sesuatu hal. Misalnya nih, kita sukanya sama si X ya, gitu ya. Nggak suka sama si Y, kemudian biasanya itu akan membuat behavior kita atau perilaku kita mengarah terhadap respon dari attitude kita. Jadi biasanya kalau kita nggak suka sama si X, ya udah kita jadi akan milihnya ya bukan si X dong, gitu kan? Kita pilihnya yang lain yang memang kita sukai. Jadi kalau mengacu kepada yang namanya nilai-nilai kita itu akan menumbuhkan attitude kita dan pada akhirnya juga akan mengarahkan perilaku kita terhadap apa yang kita hadapi dalam situasi dan kondisinya. Jadi ini menarik sekali lagi congratulations Mas Erwin atas bukunya. Seru dan senang sekali saya diajak untuk bisa bahas kecil-kecilan terkait dengan buku ini. Semoga nanti kita bisa makin banyak sharing lagi melewati talking ya Mas ya. Oke, thank you Mbak Ajeng. Sama-sama. Nah ini anyway kalau kita mulai masuk ke dalam bukunya Best Leaders with the Right Mindset. Thank you for coming everyone. Nah ini kalau bicara soal leadersnya dulu deh secara general ya Mas Erwin. Pemimpin yang ideal tuh menurut Mas Erwin kayak gimana sih? Dan mungkin boleh sharing kali ya selama ini kepemimpinan yang dilakukan di top itu kayak gimana sih Erwin? Oke. Berat nih ya pertanyaannya gampang, jawabannya berat. Saya jawab yang pertama dulu ya Indri. Pemimpin yang kayak gimana sih? Seperti yang ada di dalam subjudul buku ini, Best Leader with the Right Mindset. Bagaimana seorang leader bisa mempunyai ego yang pas. Jadi leader bisa juga membangun timnya dan akhirnya bisnisnya jadi bertumbuh. Berarti seorang leader tuh harusnya bisa memimpin bukan dari depan tapi dari belakang. Kan kita mengenal istilah Tutwuri Handayani. Dan ternyata istilah ini leading from behind udah sangat populer di dunia barat sana. Tapi kita sendiri di negara kita nggak jalanin itu gitu, leading from behind. Misalnya contoh kayak banyak perhelatan acara-acara penting yang makan duluan ya bosnya. Sedangkan sebenarnya yang benar harusnya ya bosnya di paling belakang dong gitu. Kalau bosnya paling belakang kelihatan bagaimana sang atasan atau top level management bisa melihat behavior timnya mereka gitu. Dan yang kami alami selama 19 tahun perjalanan, training, coaching, seminar gitu ya Mbak Ajeng sama Mbak Lia, kami melihat ya itu behaviornya makin beda, tapi juga
ngelihat bapak dan ibunya modelnya gitu juga. Jadi kalau bapaknya galak, anak-anaknya fear ya, takut karena bapaknya sangat otoriter. Kalau bapaknya otoriter, anaknya jadi serba takut mau ngapa-ngapain. Kalau bapak ibunya egaliter, terbuka, anak-anaknya bisa bertumbuh. Analogi ini menurut saya paling tepat ya, dan dimana sekarang nggak bisa dipungkiri juga seseorang dengan jabatan tertentu bisa mabuk jabatan dan bisa mabuk kekuasaan karena kayaknya enak semua serba dilayanin, di service, diopenin istilahnya gitu, semuanya tahu beres, akhirnya ya yang dipikirin hanya dirinya dan apa yang menguntungkan untuk dirinya. Sejatinya adalah seorang leader harusnya ya not authoritaire but egalitaire. Kira-kira gitu itu. Nah, terus gimana Mas Erwin kalau menerapkan kepemimpinan yang di talking? Oh iya, saya lupa jawab itu. Kayaknya mesti nanya ke anak-anak saya ya. Saya nggak bisa jawab sendirian. Tapi kalau anak-anak suruh jawab, bukannya anaknya agak sungkan ada bapaknya. Boleh ditanya? Boleh dong. Di kantor ya, betul? Iya boleh. Gimana ini satu orang kayaknya pakai baju putih dong? Iya Iya boleh, dong. boleh. Itu yang Tuh. boleh, mana aja boleh. Yang mana nih? Halo. Mas Erwin kalau di kantor ya tuh bapak sih beneran sebagai bapak gitu. Jadi selalu berusaha ada waktu untuk nanyain kita satu-satu sebenarnya. Jadi benar-benar ya bapak. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Erwin perempuan. Bisa cerita apa aja juga ya ke Bapak Erwin gitu ya. Oke, baik. Nah terus bicara soal generalisasi pemimpin tuh Mbak Jen. Kalau untuk Mbak Jen sendiri pemimpin yang ideal tuh kayak gimana ya dari sisi psikologis kan gitu ya? Boleh dong. Silakan. Jadi kalau dari sisi psikologis, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang pintar dalam membawa diri, mampu berkomunikasi, dan juga punya resiliensi. Dia harus tangguh untuk menghadapi perubahan-perubahan terkait dengan nanti perusahaan yang pimpin ataupun bagaimana dia juga membawakan dirinya. Nah kemudian kalau kita bicara kapasitas kemampuan intelektualnya tentunya juga akan menjadi salah satu pendukung dan bagaimana dia mempunyai banyak ide-ide baru yang bisa diterapkan dalam perusahaannya demi kemajuan bersama. Jadi kalau saya sih bilangnya pemimpin itu kan dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita kan harus mulai dari diri sendiri, kemudian nanti dalam lingkupnya misalnya bersama pasangan kita, nanti lebih membesar lagi dalam keluarga. Itu sebenarnya akan membentuk dan membangun kepemimpinan seseorang. Apalagi nanti misalnya dalam organisasi, apakah dia bisa menjadi seorang contoh yang bisa diteladani atau enggak. Karena kadang-kala gampang ya kalau kita cuma bicara, tapi dalam implementasinya belum tentu semudah apa yang kita pikirkan. Actionnya gitu ya Mbak Jen ya. Oke. Nah ini kalau kita kaitin bicara soal pemimpin tuh kan memang nggak jauh-jauh lah gitu ya. Eranya era VUCA sekarang. Terus kemudian menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian kalau kita lihat dari sisi politik maupun organisasi gitu ya Mas Erwin, mungkin boleh sharing sama kita juga tentang latar belakang sekaligus tujuan penulisan buku ini. Kan kita tadi udah mention di depan, 3 bulan lagi kita tuh akan melewati atau melakukan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Karena kita bicara soal leaders, nggak bisa dipisahkan Bang. Gitu. Silakan Mas Erwin. Thank you Indri. Saya tuh kan banyak sekali bertemu di lapangan ya sebagai facilitator, sebagai coach dan lain-lain. Ketemu orang yang beraneka ragam, beda-beda semuanya. Kami facilitator di Talking ada 19 orang, semuanya terjun dengan berbagai macam ekosistem yang berbeda-beda. Dan organisasi yang berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda, behavior yang berbeda-beda. Terus kalau pengalaman kami ya, saya terutama di lapangan, saya bisa langsung cepat ngebaca. Ini organisasi kayak gini modelnya. Karena kelihatan dari attitude-nya, gerak-gerik timnya, dan lain-lain. Bagaimana mereka menghubungi kami, tim marketing, sampai akhirnya terjadi sebuah training. Itu kami melewati proses itu. Dan karena saya di dalam kantor and running the business juga, hands on. Jadi saya juga lihat yang di dalam, input komentar anak-anak yang berhubungan langsung dengan tim HR, corporate communication kali, human capital kali, segala macam users, saya dengar dari anak-anak.
begitu saya ngajar, saya ngelihat langsung dan ngerasain juga gitu. Dan saya yakin juga Mbak Ajeng, juga Mbak Lia dan yang lain juga gitu. Terus saya mengamati karena kami kan berbagi di dalam kelas itu all level. Dari yang frontliners, dari MT, management trainee, sampai top management. Semuanya tuh. Terus masing-masing punya jatah deh pokoknya. Nah kalau udah bagian kayak coaching, yang kelas berat, itu saya yang diceburin. Saya nyeburin diri saya dan juga saya diceburin sama anak-anak saya. Jadi saya mengamati gitu ya, terutama 8 tahun yang lalu setelah coaching ini mulai bertumbuh pelan-pelan secara organik. Saya melihat banyak sekali rekaman-rekaman dari apa yang saya lewati tentang leadership qualities yang saya capture. Oh ini bagus, oh ini enggak, oh ini kurang bagus, oh ini menarik ya, oh ini kok bosnya asik banget, oh ini bosnya kok bikin sangat hierarki semuanya gitu. Prosesnya panjang, tipikal lah ya, dan lain-lain gitu. Jadi saya menangkap banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam proses, di dalam kelas, baik one on one atau small group. Dan itu menjadi alur cerita yang menarik di kepala saya. Terus yang lebih menarik lagi, 2 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk belajar di London Business School di Inggris. Saya mengambil short course selama 1 minggu untuk coaching and leadership. Dan saya bertemu dengan 31 leader multinational company, big corporation, yang rata-rata adalah orang asing semuanya, orang Eropa, orang Amerika, ada dari Uni Emirat Arab, dan 1-2 orang dari India gitu. Kami duduk bersama-sama, dan 1 minggu kan lama ya. Jadi akhirnya saya juga melihat bahwa, oh ini loh, ada standar internasional seorang leader harusnya begini. Nah si begini itu ada sebagian yang saya bilang, ini values-nya negara saya nih. Udah ada di Indonesia, ada ini, ada itu, ada ini gitu. Tapi kok nggak semua yang saya lihat di lapangan melakukan hal yang sama. Akhirnya saya mikir, oh ini kalau ngomongin soal leadership nggak bisa dilepasin juga soal ego manusia. Dan kita pribadi, kita juga punya ego, keakuan yang relatif nilainya gitu. Dan ada potensi semakin besar jabatan seseorang, bisa jadi egonya makin gede, atau mungkin makin egaliter. Nah ini jadi menjadi satu pick up point buat saya yang melihat langsung dan merasakan. Terus tahun ini saya juga pergi ke Singapura untuk belajar di INSEAD Institute of Business. Saya juga belajar how leader dapat membangun bisnis mereka dan melakukan sebuah perubahan. Nah pasal-pasal itu saya gabungin dengan pengalaman saya, yang saya lihat dan yang saya jalankan di kantor dengan anak-anak kantor. Nah itu jadi satu cerita yang panjang, dan ini kan buku yang ke-11 ya. Kalau dengan ke-10 kan dengan GPU. Akhirnya saya bilang bahwa at the end of the day, karena talking adalah sekolah komunikasi, at the end of the day communication is all about leadership too. Nggak bisa dilepasin itu. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita dan bisa memimpin orang lain. Tadi Mbak Ajeng kan bilang soal becoming a role model gitu ya. Bagaimana seorang leader di organisasinya dilihat jadi panutan. Nah inilah yang kemudian menjadi bab demi bab di dalam buku dari hasil observasi saya di lapangan. Menarik sekali. Saya juga baca buku ini bukan karena saya lagi nge-host di sini ya. Masa sih? Iya, Yang benar. Benar. Bohong dosa loh. Ya, benar. Itu kan kata kayak Mas Adi tadi ya. Jadi emang ada sesuatu yang baru yang didapatkan dari unsur kebaruan gitu ya. Dari buku-buku leadership lainnya yang kita dapatkan. Nah, nanti teman-teman akan memulai bahwa di sini akan bisa menakar gitu. Gimana nih positioning diri kita sendiri, karena di buku ini juga diberikan self check. Nah, mari kita bicara soal self check. Karena gini loh, di bab kedua dikasih self check. Setiap bab tuh ada self checknya. Sampai bab hampir terakhir juga ada self checknya. Nah ini nih, kenapa sih kita selalu harus melakukan self check? Mbak Ajeng, dari sisi psikologis dulu ya. Dan kapan saat terbaik buat kita melakukan itu? Oke, jadi kalau misalnya kenapa kita perlu self check? Karena kadang-kala kita sendiri tidak punya awareness terkait dengan diri kita sendiri, teman-teman. Banyak sekali berdasarkan pengalaman di ruang praktek, klien-klien saya itu
punya kondisi mereka sebetulnya nggak kenal loh sama dirinya sendiri. Jadi kita terjebak dalam rutinitas kehidupan kita. Kita sibuk aja setiap hari, mau kerja, mau belajar, mau apapun yang kita lakukan. Tapi ternyata kita tidak punya kepekaan terhadap kondisi diri kita sendiri. Itu yang kadang-kala saya biasanya minta sama klien-klien saya untuk, yuk coba dong kita bikin swot yuk tentang diri kita sendiri gitu ya. Kenal nggak sama diri sendiri? Karena bisa jadi diri kita 5 tahun yang lalu sama diri kita sekarang tuh beda loh teman-teman gitu ya. Jadi biasanya tuh pada suka bingung mau ngisinya apa ya gitu, Mbak harus diisi apa sih nih gitu ya. Diisi aja SWOT kita gitu, strengths, weakness, opportunities, kemudian threat-nya apa. Kemudian kalau self check itu kan biasanya saya juga masukin tuh mengenai kondisi kesehatan mental kita. Apakah selama ini saya seringkali didera sama kecemasan, atau apakah kita juga punya kondisi sulit untuk mengelola emosi. Nah itu dia tuh. Jadi sebenarnya salah satu hal yang penting terkait dengan kapasitas kepemimpinan adalah apakah seseorang pemimpin itu punya kecerdasan emosional yang mumpuni. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu, sebetulnya kita nggak hanya cuma sehat secara mental, tapi juga kita bisa menjadi seseorang yang punya improvement tentang diri kita sendiri dulu. Jadi kalau saya sih bilang rumusannya SD, KD, PD. Sadar diri, kendali diri, dan percaya diri. Jadi kalau misalnya kita bisa lakukan itu secara rutin ya, misalnya nih setahun sekali deh ya gitu. Oh iya kan kalau tahun baru biasanya orang-orang mulai kan bikin resolusi tahun baru gitu ya. Cuma kadang-kala suka lupa implementasinya ya. Di awal doang ya. Di awal doang kayaknya bikin-bikin gitu ya. Self check deh gitu. Apa sih yang sudah terjadi dengan diri kita? Tapi kalau menurut saya daripada kita didera dengan pemikiran aduh tahun lalu aja belum selesai nih. Goal-goalnya banyak yang belum kecapai nih gitu ya. Tapi lebih kepada kita punya awareness-nya dulu deh teman-teman. Supaya dengan si self-check tadi kita tetap sehat secara mental. Dan pada akhirnya juga mengarah kepada behavior kita menjadi lebih baik. I see, supaya ada peningkatan ya. Kalau kapan waktu terbaik ya tadi ya? Paling tidak setahun sekali. Setahun sekali deh gitu ya. Karena kalau kadang-kala kan misalnya nih kita seringkali sih orang lupa ya. Bisa jadi kayak ini 5 tahun sekali, oh jangan kelamaan ya. Jadi minimal setahun sekali. Setahun sekali deh, boleh. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng. Selamat datang buat teman-teman yang barusan hadir ya. Kita masih ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan boleh nih langsung angkat tangan dan kita boleh sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media ya. Mas Erwin mungkin mau menambahkan soal self check ini, misalnya di bab 2 deh. Dalam memahami dan mengembangkan rasa percaya diri yang sehat, nanti akan diberikan bagian seperti ini, ada quick test ya. Kita nih gimana? Selesai berinteraksi atau berkomunikasi dengan siapapun, itu kita disarankan untuk berhenti sejenak, gitu ya, stop and think, lalu menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Silakan Mas Erwin, kalau ditambahkan. Iya kan setiap orang punya pattern yang beda-beda ya untuk punya reflective moment. Dan biasanya ada yang tadi ya Mbak Ajeng bilang setahun sekali itu larinya ke pergantian tahun. Tapi juga mungkin hanya hangat-hangat ayam gitu kan. Ada juga kalau orang yang oke, pengen ini bisa langsung dilakuin. Kalau saya justru dari dulu ya, setiap saya tampil gitu, saya selalu habis selesai, misalnya habis siaran, dulu MC, masuk TV, itu saya seneng habis selesai itu saya berhenti sejenak untuk mikir, stop and think. Tadi apa yang bagus ya, yang udah gue lakuin, apa yang kurang, yang belum saya lakuin. Saya selalu punya reflective moment itu. Dari dulu Indri. Dari dulu, selalu, setiap saat. Dan jadi punya waktu untuk mengintrospeksi diri saya. Dan saya belajar untuk jujur juga gitu. Kan ya, nobody's perfect. But we can make it better and better. Kalau di dalam kelas, misalnya ngajar 2 hari, ngajar 5 hari gitu. Saya selalu force the participant untuk mereka bisa keluar dari cangkang ketakutan mereka dan doing this self check. Karena saya juga gak mau gitu mereka bayar ke kami
we delivering the service, but there is no such impact yang besar. Saya juga saya juga nggak mau cuma buang-buang energi doang gitu. Karena juga akhirnya nggak jadi manfaat yang besar. Jadi saya kalau ibaratnya berenang yang jebur basah sampai benar-benar basah. Jadi si self check ini seperti yang tadi kamu bilang di dalam setiap bab itu ada, itu adalah sebenarnya bagian untuk mewakili apa yang ada di dalam kelas. Kalau saya ngajar, saya ingin stroke people mind to create that awareness. Ini penting loh, ini penting. Ayo jalanin. Mau kembalinya kepada setiap orang ya itu belakangan deh. Kira-kira gitu. Karena perubahan kan harus datang dari diri sendiri ya. Jadi mereka memang harus sentil duluan gitu ya. Atau kitanya juga disentil duluan. Baik, sampai sini sebelum kita lanjut, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh mau mengucapkan selamat kepada Mas Erwin, boleh angkat tangan? Baik, saya ke sana ya. Dengan Bapak siapa tadi saya dengar-dengar dari Surabaya, betul? Silakan. Wah, Jos Erwin. Nama saya Tung Hendra. Oh. Saya ini nggak sengaja datang ke sini, ya. Istri saya secara khusus itu sebenarnya sangat menyukai podcastnya Pak Erwin Parekuan. Jadi saya sangat senang sekali bisa hadir dan juga tahu ternyata itu Mbak Ajeng gitu kan, yang sering tanya jawab gitu di dalam podcast itu. Jadi istri saya ini paling senang. Jadi kalau dari Bali ke Surabaya Bali itu naik mobil kan kalau radio kan nggak bisa nangkap. Jadi ya saya disetelin itu. Jadi hati saya jadi lebih tenang. Nggak mengharap dikasih buku sih. Tapi ini senang. Ya mudah-mudahan ya istri saya nanti dengan saya bawakan foto bersama ya. Apalagi kalau disambungin juga buku ya. Itu lebih senang lagi ya. Nggak ngarep. Tapi itu Pak, jadi membuat hati senang seseorang itu gampang ya. Jadi saya akan bercerita. Ini tadi saya antek ke teman-teman di grup-grup itu, saya bilang, wah saya berkesempatan ketemu dengan Mas Erwin Parekuan. Ternyata orangnya seperti itu. Jadi itulah ya, selamat, ternyata sudah 19 tahun ya. Suaranya juga kalau di podcast itu enak, sama dengan yang aslinya gitu ya. Ya saja. Tapi ini benar Pak. Jadi istri saya itu ya kalau dalam sering setel podcastnya sampai itu aja sih ya. Congratulations, selamat dan terima kasih tadi kita bisa berfoto bersama gitu ya. Itu saja. Saya dari Surabaya Pak. Ini sebentar lagi saya sebenarnya sudah mau pulang. Tapi saya sempatkan hadir sebentar gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hendra. Terima kasih banyak ya Pak Hendra. Tadi ini Mas Erwin mau mengapresiasi dulu, silakan. Terima kasih ya Pak Hendra. Salam buat istrinya. Ya. Dan senang banget juga bisa ketemu langsung. Tanpa sengaja ya, tanpa direncanakan. Iya. Saya berkata jujur, hadir ini bukan karena ada kesukaan istri saya. Oh, langsung jadi Bapak mampir ke sini. Terima kasih banyak Pak Hendra. Thank you. Ini tapi tadi Pak Hendra poin tentang sesuatu yang penting juga ya. Ketemu Pak Erwin ternyata orangnya begini, sama suaranya dengan yang di podcast. Ini tuh kalau kita kulik tuh sama nggak sih dengan authenticity gitu ya, Mbak Ajeng ya, Mas Erwin ya. Pemimpin tuh mesti gitu ya, Mbak Ajeng kan. Sama dengan apa yang kita lihat, sama dengan aksinya gitu ya. Must be like that. Gimana kalau dapat Mbak Ajeng? Butuh otentik, karena sebetulnya di dalam otentik itu kita bisa melihat apakah orang tersebut tulus atau enggak sih. Karena kalau nggak otentik ya biasanya ya sincerity-nya juga jadi kurang ya gitu. Jadi terkait sama si otentik, sebetulnya memang sebagai pemimpin kita butuh punya otentisitas ya, jadinya supaya kita bisa memperlihatkan jati diri kita sebagai pemimpin, menjadi seseorang yang harusnya bisa menjadi teladan juga buat orang-orang di sekitarnya, dan pada akhirnya kita bisa bermanfaat buat lingkungan kita. Ini termasuk juga nanti 3 bulan lagi pada saat kita akan memilih pemimpin ya, Mbak Ajeng dan Mas Erwin. Bisa dong kita kaitkan ke sana ya, karena memang kita membutuhkan pemimpin. Tadi di depan kita bilang ya, bertanggung jawab, bernas. Gimana Mas Erwin pendapatnya soal ini? Silakan. Ya, kualitas pemimpin zaman sekarang adalah kualitas pemimpin yang dicari
Karena dari situ akan tumbuh berbagai macam the next future leader. But then kalau tadi kan Mbak Ajeng mengatakan tentang ada akronim SD apa Mbak Ajeng? SD, KD, PBD. SD, KD, PD. Saya juga punya akronim mengenal dengan Mbak Ajeng. Apa tuh Mas Edi? SMP, CR. Oh, dulu. Apa itu? Adalah? Coba. Ada di dalam buku kok, SMP, CR ya. Mau dengerin nggak? Mau tahu nggak? Baca bukunya gitu. Enggak. Bilangin aja sekarang. Oke. Kualitas leader ya. S yang pertama adalah self awareness. Dan self awareness itu menurut saya dan apa yang saya observasi di lapangan itu adalah very basic fundamental. Through self awareness kita tahu kita masih hidup. Through self awareness kita bisa ngukur diri kita kayak apa. Through self awareness we can control our emotion or we couldn't control our emotion. Kalau tadi Mbak Aja ngomongin soal emosi gitu ya, nggak bisa dikendalikan. That's very important, self awareness. Terus kayak self awareness juga mengingatkan seorang pemimpin akan harkat dan martabatnya. Ya dong. Misalnya, oke, calon pemimpin A nanti Februari 14 atau siapapun gitu. Itu role ya Valentine's. Itu diemban tugas untuk menjalankan tugasnya. Kan dengan awarenessnya dia ngerti dong harus ngapain. Harusnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tapi harus pas self awareness itu. Seperti takaran garam dalam masakan, dia harus pas. Kurang garam nggak enak rasanya, keasinan bisa gampang jantung. Tapi kalau takaran garam itu pas, confidence levelnya pas, self awarenessnya pas, orang itu seorang leader akan sangat approachable. Orang jadi nggak takut. Gitu tuh si S. M-nya adalah mental agility. Ya, jadi seorang pemimpin harus punya mental yang tangguh untuk melihat ke depan gitu, jauh ke depan dalam memimpin timnya dan menggerakkan bisnisnya. Karena endurance tadi Mbak Aja ngomong soal resilience, itu kan berhubungan dengan mental. Kalau leader udah punya self awareness tapi mentalnya nggak tangguh, they're crack under pressure. Apalagi anak milenial zaman sekarang yang nggak semua ya. Tapi kadang-kadang juga perlu zen moment, perlu healing, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya mentalitasnya yang perlu dibangun. P. S, M, P. P-nya itu adalah people agility. Keberpihakannya kepada orang, bukan kepada dirinya. Ya, kalau saya pribadi ya udah, gue nggak penting deh. Orang lain aja dulu, anak-anak aja dulu. Saya tuh udah melihat bahwa it's time to always keep everything for my team, for my people, for my children. Lebih ke itu gitu melihatnya. Karena kayak melihat mereka happy, saya tuh double happy. Gitu kan maksudnya. So people agility. Jadi nggak mikirin semuanya adalah untuk kepentingan kita pribadi atau golongan. Terus yang C, ya, C-nya itu sangat erat hubungannya dengan sebentar kok saya hilang ya. C. Baca aja deh. Iya baik. Ya kan? Disisain 2. Sisain 2. Iya. SMP-nya udah. Iya dong. Coba cari sendiri ya kan. Iyalah. Iya. Penasaran. Udah inget nih, tapi nggak usah ya. Iya dong. Gimana Mas Adi? Nggak usah ya. Biar laku buku kita kagak laku. Laku. Hari ini apa tanggung katanya? Tanggung. Kena tanggung. Gimana Mas Erwin? Ayo. Kentang. Gimana disimpan aja? Jangan. Jadi. Ya udah. Spill aja. Ya udah. C. Hah? Lupa lagi. Sebentar. Iya kan? Hah? Berapa? C, R. R-nya dulu deh. Results. Mikirin hasilnya. Hasilnya tuh penting ya. Jadi saya belajar waktu kemarin pergi ke Singapura, saya belajar dari sang profesor mengajarkan tentang namanya mental maps. Apaan tuh mental maps? Jadi kita harus punya visi jauh ke depan.
Sama seperti analogi kalau kita mau traveling misalnya, kita mau pergi jauh nih, mau kemana? Perjalanan berapa lama? Naik apa? Sama siapa? Apa yang mesti disiapin? Udaranya gimana di sana? Itu akhirnya secara mental kita udah mikirin sampai di titik itu. So that mental maps itu menurut saya sangat relevan dengan results. C-nya nih. Kembali lagi. Ada ya C-nya? Apa sih C-nya? Si Mbak Adit. Oh, belum terbuka. Oh. Gimana nih, mau disimpan apa mau di spill? Simpan aja deh. Simpan aja lah Iya. satu ya. Oke, nggak apa-apa. Sayembara ini ya, dicari C-nya apa, nanti boleh mention di story sambil ditunjukin di bukunya di bagian Ya itu. Iya, Itu lucu. Itu lucu. ditunggu periodenya sampai seminggu ke depan. Jadi kuis ya. Oke, tapi Ayo teman-teman yang mau ngobrol, mau bertanya, kami persilakan. Ada mungkin yang mau bertanya tentang buku ini? Silakan. Kalau belum, saya sambung lagi. Selamat datang buat yang barusan hadir. Kami persilakan untuk menempati tempat-tempat duduk yang sudah kami sediakan ya. Terima kasih. Silakan. Nah, tadi bicara soal mengacu ke results-nya orang banyak atau people oriented ya kita katakan. Saya setuju sekali bahwa di subjudul buku ini yang pertama dibahas itu adalah jurus ampuh mengalahkan ego, ya kan? Kalau kita bahas itu ada di pilar pertama. Pilar keduanya navigasi tim, kemudian mengembangkan bisnisnya gitu ya, memposisikan diri kita sebagai pemimpin itu ada di mana gitu. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Tadi kita juga udah mention soal ego, Mbak Ajeng. Secara psikologis gitu ya, pemimpin yang kita katakan baik itu yang seperti apa? Mungkin boleh disundul lagi. Disundul lagi nih. Karena tadi kita udah mengaitkan dengan pemilihan yang akan terjadi pada saat D-Day. Oke. Nah, silakan. Oke, jadi tadi saya sempat mention terkait dengan pemimpin yang baik, tentunya dia harus bisa pintar membawakan diri. Pintar membawakan diri itu kan sebetulnya kadang bisa dikondisikan, tapi ada juga hal-hal yang sebetulnya nggak bisa dikendalikan juga sih ya. Jadi kalau misalnya dikondisikan, misalnya nih ya, kalau jadi pemimpin udah banyak dipublikasikan segala macam, itu kan gerak-gerik kita terpantau. Apalagi kalau kita bicara sosial media, ya ampun. Lagi ngapain aja bisa dari perspektif yang berbeda, orang jadi lihatnya gini, wah sombong banget tuh gitu ya. Kok gitu sih jadi pemimpin gitu ya. Padahal bisa aja karena perspektifnya aja sih gitu. Kita melihat dari sudut pandang yang seperti apa yang membuat akhirnya orang tersebut melihatnya beda gitu kan ya, beda. Jadi memang harus hati-hati, makanya saya bilang pemimpin yang ideal harusnya dia pintar membawakan diri sehingga dia bisa bereaksi dengan tepat juga apapun kondisinya dan bisa mengelola emosinya dengan baik. Kalau menurut saya itu satu hal yang penting, ya? Sangat amat penting, makanya kecerdasan emosional yang mumpuni itu menjadi satu hal yang signifikan untuk bisa menjadi pemimpin yang ideal. I see. Termasuk juga salah satunya adalah telah memiliki kendali diri atas ego. Saya boleh izin membacakan, ini hasil wawancara ya Mas Erwin, mungkin nanti boleh kita bicarakan lebih lanjut. Dr. Riza ini menuliskan dalam buku ini, ditulis oleh Mas Erwin tentu saja, dalam pengalamannya berjumpa dengan berbagai pemimpin organisasi, mengamati bahwa orang-orang yang mengawali karir dari bawah hingga akhirnya mencapai puncak karir, bahkan menjadi CEO adalah orang-orang yang telah memiliki kendali diri atas ego. Nah, menurutnya, para pemimpin yang sukses ini adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya. Ini saya bacakan di bab memahami dan mengembangkan rasa percaya diri yang tepat. Nah, ada komen mengenai hal ini, sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Itu pilar penting ya, Mas Rin? Banget, Dri. Kalau kita nggak selesai dengan diri kita, bagaimana kita bisa jadi inspirasi buat orang-orang di sekeliling kita? Berarti kan ego itu nggak boleh disiram terus-menerus. Terus leading from behind is very important. Iya, saya melihat banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang nggak selesai dengan dirinya tuh akhirnya disconnect, nggak nyambung sama orang, atau menuntut ya, cenderung menuntut. Jadi memang penting kita harus kembali ke dalam diri kita dan melakukan self-check. Self-check, kan? Yes. Pak Ajeng mau menambahkan sesuatu soal
sudah selesai dengan dirinya. Ini banyak banget loh dibahas secara psikologis ya. Iya. Sudah selesai dengan dirinya, banyak yang nanya gimana sih Mbak biar selesai sama dirinya. Diriku sendiri kayaknya nggak kelar-kelar nih gitu ya. Banyak orang yang bahkan masih bertanya-tanya dirinya siapa. Gimana caranya sampai selesai sama diri. Tapi biasanya kalau orang yang selesai dengan dirinya, dia itu adalah orang yang tidak banyak menuntut sebetulnya ya. Dia sudah cukup puas dengan apa yang dia punya, terlepas standarisasi pengukurannya seperti apa, tapi dia nggak butuh banyak hal sebetulnya. Orang yang sudah selesai sama diri itu dia nggak butuh pengakuan dari banyak orang, nggak usah harus misalnya dia kemana-mana terus ada orang yang menyambut dia atau hal-hal terkait dengan diakui keberadaannya. Orang yang sudah selesai sama dirinya itu, dia akan bisa sangat luas dengan kondisi apapun kalau menurut saya. Ya. Oke, Mas Erwin, ada satu solusi yang ditawarkan dalam buku ini kalau kita bicara soal kebutuhan pemimpin tadi ya, untuk menuju Indonesia emas, untuk menghadapi era yang kukang sekarang gitu ya. Apa nih solusi yang ditawarkan gitu buat para pemimpin untuk terus bertumbuh dan mengembangkan bisnisnya? Di sini tuh ada istilah 8C Self Improvement Cycle. Mungkin boleh dijelaskan sama teman-teman sedikit banyak. Nanti sisanya boleh dibaca lebih lanjut sebenarnya. Iya, jadi siklus yang harus kita lihat, kita mesti balik lagi ke belakang untuk ngelihat diri kita. Kita tahu apa yang jadi kekuatan kita, apa yang belum menjadi kekuatan kita, maksudnya kekurangan kita itu kita kenal itu. Setelah itu kita lihat dari konteks leadership yang kita miliki, style of leadership kita kayak gimana. Habis itu kita mulai mikir strategi-strategi ke depannya dan menggunakan si SMPCR itu. Dan si SMPCR itu C-nya saya juga baru ingat, tapi saya nggak mau kasih tahu. Dan saya juga punya banyak C yang lain. Iya, C yang lain. Ya. Ada 8 C dan ini hasil dari pengalaman saya ya. Dan jadi setiap berbagi di dalam kelas gitu ya, Indri dan juga Mbak Ajeng dan teman-teman, sebenarnya udah muncul satu kata kunci. Oh ini nih. Dan kebetulan semuanya dari huruf C. Oh gitu. Mau tahu nggak? Wow. Tapi nggak semuanya ya. Di-spill sedikit. Ya, oke. C yang pertama. Nah ini jadi modal kita ya. You need to confront your fear. Sama dengan courage. Nah itu saya ngelihat di dalam kelas banyak orang yang takut. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, semua takut. Ya plus takut mati juga. Ya iyalah ya. Terus kalau takut, how can we live our life? If we are always afraid. Kebanyakan orang selalu senang sekali berada di comfort zone. Itu C lagi. Yes, comfort zone. Dan kalau kita ada di comfort zone, nggak akan ada best self. Sedangkan buku ini tujuannya buat creating best self with the right mindset. Dan ketika kita ada di comfort zone, itu kita akan di situ-situ kayak tikus percobaan muter. Jadi kita harus confront our fear dan masuk ke fear zone. Yang kita takutin apa sih? Gitu. Ini mesti kita lawan. Karena kalau nggak akan ada progres apapun. Dan itu terjadi di 80% orang di dalam sesi demi sesi, kelas demi kelas. Mau ngomong takut, mau apa-apa takut. Gitu. Terus kalau besok lo mati gimana? Ditanya Tuhan, lo ngapain gitu? Gua kasih hidup, takut. Kalau untung ya, maksudnya Indri, ayah saya, almarhum ayah saya tuh selalu mengingatkan kepada saya dari kecil. Jangan takut jalanin hidup, jangan takut jalanin hidup. Selama kamu nggak bohong, nggak nipu, nggak jahatin orang, nggak bunuh orang, kamu jangan takut. Itu tuh nempel banget in my belief system. Terus saya kan ekstrovert banget. Saya tuh introvert apa ekstrovert sih? Saya kayaknya introvert banget. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Introvert banget gitu. Aduh ya gitu. ampun. Terus saya ekstrovert banget orangnya. Jadi itu jadi kayak energi yang bikin menggila. Selama guidelines yang diberikan oleh orang tua saya tidak saya langgar, I don't have to be afraid of everything and anything. Gue gak ada niat untuk jahat sama lo, ya udah. Jadi itu kan genetically ada dalam diri saya dan diperkuat oleh wisdom yang saya dapetin dari orang tua saya.
Dan saya ngeliat banyak orang takut. Ya apa yang mesti ditakutin gitu. Dan saya juga tahu orang-orang sampai di level tertinggi sekalipun, nggak ada satupun di antara mereka yang tahu kalau mereka akan sampai di titik itu. Nggak ada. Saya ketemu dengan orang-orang hebat itu, saya nanya, have you ever think about this position? Never in my life. And what you do? I'm just keep moving and keep doing it. Jadi ketakutan menghadapi sebuah kegagalan akan membuat kita nggak pernah belajar. Tapi kalau saya nggak takut gagal, nggak takut malu, nggak takut dihina. Kita udah ngelewatin itu ya, Mbak Ajeng maksudnya. Terutama saya ya, yang dari dunia entertainment pindah ke dunia facilitating di dalam kelas. Orang menganggap saya personally sebelah mata kayak, lo bisa apa? Lo di entertainment sih lo oke. Lo bisa apa? Public speaking. Lo mau ngajarin gue. Gue double degree dari Amerika lo. Itu yang saya alamin in my first, second, third, fifth years. Saya mengalami itu. Saya ngeliat mata-mata yang, kalau sekarang kan netizen julid ya jempolnya. Ini mata julid, matanya julid gitu. Senyumnya juga julid. Jadi saya mikir, ya I know gue masih minim pengalaman. Dan saya nggak bisa memberikan best practices kepada mereka. And I know that. But I always confront my fear. So that courage is very important. C number 2 adalah curious. Penasaran. Dan kita tuh semua punya dalam tubuh kita tuh rasa penasaran. Ntar gimana ya? Kalau gue coba gini gimana? Kalau kita selalu punya rasa penasaran, kita akan keluar dari zona nyaman kita, ngadepin itu, ngelewatin fear zone kita, and we are in the next zone, in our learning zone. Begitu kita di learning zone, kita akan penasaran, kita akan trial and error. Kita akan proses ini, itu. Nah itu saya yakin kita semua punya. Dan levelnya walaupun levelnya beda-beda. Nggak apa-apa juga. Nggak ada right and wrong. Nah C yang ketiga, menurut saya ini yang banyak orang juga nggak punya. Tapi saya punya banget. Adalah konsistensi. Jadi waktu saya selesai belajar di sekolah, saya mikir, gue tahu gue bisa sukses kalau gue lebih konsisten dari orang kebanyakan. Jadi I hate menunda, saya sebel banget menunda. Karena dulu penunda, semua berantakan, gitu. Terus saya mikir, kalau saya lebih rajin dari orang kebanyakan dan lebih konsisten, saya pasti bisa sampai di titik yang saya inginkan. Walaupun saya nggak tahu waktu itu titiknya apa ya, Andri. Ya pokoknya penasaran aja, coba aja, serius, pokoknya gue tuh bukan kentang, kena tanggung, gue tuh gaspol. As long as I like it, I doing it 100%. Iya, sikat pokoknya hajar gitu. Itu saya. Jadi kayak udah bikin sekian banyak buku, 10 buku. Di kepala udah ada lagi, ada buku ini. Udah ada tuh, udah tinggal nulis aja gitu. Terus gimana ngatur waktunya ya easy gitu, udah terbiasa. Jadi ketika konsistensi itu kita miliki, itu akan keren banget. Tapi di dalam kata konsistensi itu ada satu kata kunci yang sangat important, yaitu self-discipline. Dan itu banyak, 80% masyarakat kita di dunia ini, we are not disciplined. Makanya 20% orang-orang disiplin. Dan 20% orang yang disiplin itu diatur oleh 1% orang-orang yang paling gila. Yang ngatur semuanya di dunia ini. Oh kok saya nadanya tinggi ya. Yang ngatur semuanya di dunia ini. Tolong berhati-hati. Tolong tenang. Self-control. Zen mas, Zen. Oh ya, Zen. Jadi 3 modal itu dulu deh. Ya, abis itu ada kreativitas, ada communication, dan so forth. Ada calm juga ya, yes. Yang tadi diperlukan. Sangat penting. Sampai akhirnya di zone berikutnya. Tadi kan ada comfort zone, fear zone, learning zone, and growth zone. Nah saya saat ini ada di mana? Saya masih di learning zone. I'm still in my learning zone. Saya masih mau belajar terus. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Erwin Korengkolan. Ini cukup menarik ya. Karena Mas Erwin juga tadi menambahkan ada pendapat-pendapat dari narasumber banyak. Ya, tidak hanya dari Dr. Riza, tapi juga riset-riset dari sisi neuroscience ya, yang berhubungan dengan bagaimana pola pikir kita terhadap sesuatu supaya kita bisa jadi our best self. Ya, gitu. Oke, ada lagi kah yang mau ngobrol? Kesempatan terakhir untuk teman-teman? Silakan. Ayo, yang depan dulu kali ya. Silakan. Boleh. Selamat sore. Terima kasih buat kesempatannya sama saya.
problem di sini ada apa? Ya. Yang saya tanyakan mungkin berhubungan sama judulnya dulu. Seperti kita tahu di dunia ini banyak sih pemimpin-pemimpin sukses, pemimpin dunia ya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang kita sebut sukses dan pemimpin bisa di sisi lain juga punya mungkin dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, the best leaders, tapi with the right mindset. Right-nya ini dari perspektif apa sih gitu? Dari psikologi atau dari norma-norma yang berlaku, humanity atau apa? Thank you Mbak Hetty ya. Thank you for asking this question karena mungkin ada sebagian orang juga yang bertanya parameter right itu right seperti apa? Oke, kalau ngomong secara kontekstual tentang right berarti dia harus berhubungan dengan dua aspek, common sense and common ground. Common sense secara logika yang dibilang benar tuh kayak gimana? Dan common ground aturan yang berlaku. Misalnya contoh, right yang benar. Kita datang ke rumah orang, kita lihat di depan rumahnya semua orang yang masuk harus copot sepatu. So you have to entering that house dengan copot sepatu. Gitu, itu that's right. Ada aturan yang berlaku. Kita datang ke rumah orang ada aturannya dan kita mesti ngikutin. Tapi common sense berhubungan dengan logika. Right or wrong. Dan ini ada berbagai macam aturan-aturan. Nah, bagaimana seorang leader yang right adalah leader yang punya tadi tuh SMPCE. Oke. C-nya mau tahu? Baca aja. Iya. Dan historis ya. Saya sudah tahu. Satu pertanyaan lagi tadi. Oke, sebelum nanti kita tutup dan selebrasi sedikit ya tentang ulang tahun networking. Silakan. Hai Mas Erwin, hai Mbak Ajeng. Hai. Kamu capek sih namanya? Saya ulang. Oh iya. Kok kayak sering ketemu ya? Kayaknya Jadi deh. talking ya? Iya, kebetulan. Oh ya ampun kamu. Jadi, kan judul dan isi pembahasan dari buku ini membahas tentang bagaimana menjadi leader yang baik gitu ya. Nah, yang boleh atau yang perlu membaca ini tuh apakah memang orang yang sudah ada di posisi leader kah? Atau yang belum menjadi leader itu juga perlu untuk membaca ini gitu. Itu sih. Terima kasih. Silakan Mas Erwin. Harus gue yang jawab ya, bukan Mbak Eti. Enggak dong. No. Oke. Thank you Wulan. Pada saat bikin buku ini, saya tahu juga buku ini tidak specifically untuk seorang leader yang ada di level top management. Dan di dalam narasi buku ini sangat jelas tertulis bahwa seorang pemimpin artinya adalah harus memimpin dirinya dulu. Yes, exactly. Kalau kita sendiri masih belum bisa memimpin dirinya, kita nggak bisa memimpin orang lain. So, to answering your question adalah this book is for everyone. Siapapun orang yang mau belajar untuk punya kemampuan-kemampuan memimpin dirinya bisa diaplikasikan untuk memimpin apa yang harus dijalankan dari self-check di setiap bab sampai 7 bab yang ada dalam buku ini. Saya lupa 7 atau 8 bab ya. 8 bab, ada 8 bab dan itu banyak sekali self-checknya di setiap bab. Dan kemudian setelah itu bagaimana kita bisa melihat diri kita. Oh 7 bab, betul. Tuh kan Indri, lu 7 bab. 7. Sedikit gua 7 ya. Lupa juga. Udah lama nulisnya. Dan bagaimana setelah itu kita berpotensi to become a next future leader. Ya. So this book too for everyone. Boleh nambahin sedikit, ini testimoni jujur ya, jujur banget ini. Saya baca buku ini, saya bukan leader dari organisasi, tapi I am the leader of myself. Jadi begitu baca buku ini terus melakukan self check, saya jadi tahu ternyata gap antara apa yang saya bisa, apa yang saya belum raih, itu saya jadi paham. Sehingga mau memaksimalkan potensi dirinya tuh kita tahu, oh berarti kita harus ngejar 1, 2, 3 atau A, B, C. Itu jadi kegambar jadinya buku ini. Jadi itu yang Mbak Ulan mudah-mudahan bisa membantu juga dan bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau baca buku ini. Tapi thank you anyway, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ajeng dan juga Mas Erwin Parikuan. Kalau saya boleh sampaikan